Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, warga Kota Makassar kini bisa menikmati kopi sambil bermain bersama kucing di Haru Cat Cafe. Bahkan mereka bisa mengadopsi kucing-kucing tersebut bila menginginkannya. Di Makassar, kebanyakan orang pergi ke kedai kopi untuk menikmati kafein yang mereka butuhkan setiap hari. Tapi di sebuah kedai kopi di Makassar, orang pergi untuk bertemu dengan kucing, bahkan bisa memilikinya. Baru dalam kurun waktu setengah tahun belakangan ini, ada kedai kucing yang mengkolaborasikannya dengan minuman kopi. Kedai kopi dengan kucing itu menyajikan hidangan pada umumnya, kue-kue untuk dinikmati dengan minuman. Sementara ada 20 kucing berbagai jenis di sini. Kawasan zona kucing berhiaskan dinding warna-warni, penuh lukisan, kursi, dan bantal yang nyaman. Karena sekarang ya kebetulan sekarang saya ikut hobi yang lagi tren sekarang itu kan hobi cat lover kan. Nah saya pengen mengumpulkan komunitas-komunitas cat lover di sini berkumpul, mengadakan acara, sharing, info, terus kegiatan-kegiatan di satu tempat. Makanya saya buat satu kafe. Karena saya cat lover, saya sudah hampir 15 tahun sih semenjak di Bali. Dan di Makassar sudah ini tahun ke-9. Kalau di Makassar ini kan masih kurang sekali orang itu untuk merescue kucing. Terus mereka juga masih kurang kesadarannya untuk mengelola kucing-kucing jalanan, apalagi kayak street feeding, kasih makan kucing di jalanan itu kurang sekali. Jadi semoga saja kita dengan adanya sebanyak event ini, banyak liputan masuk, banyaklah nanti orang lebih suka sekali dengan kucing jalanan dan street feeding, lebih memperhatikan kucing jalanan. Sebagian besar kucing tidur di bawah sinar matahari atau bersantai di depan jendela besar yang menghadap ke arah jalan yang ramai dilalui. Dengan biaya masuk yang murah, tamu kedai kopi bisa menghabiskan waktu selama berjam-jam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kontributor Nusantara TV, Labureke melaporkan. Pemirsa, pada masa pandemi ini banyak kegemaran, hobi, atau keinginan baru yang muncul. Salah satu diantaranya adalah memiliki binatang peliharaan. Nah, bagaimana tren serta lika-liku mendapatkan hewan tersebut dan apa yang wajib dimiliki sang pemilik untuk memeliharanya? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Siang. Ya, untuk berbincang mengenai apa sih manfaat memelihara binatang serta tips merawat binatang di tengah pandemi, sudah bersama kita ada Mbak Handayani Mokodompit. Beliau adalah pemerhati hewan peliharaan sekaligus pemilik Haru Cat Cafe and Cat Shop. Nah, selamat siang Mbak Yani. Selamat siang, Mbak. Ya, sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Ya, ini memang kalau di tengah pandemi ini ternyata tiba-tiba jadi banyak begitu ya orang yang Betul memiliki hobi baru memelihara hewan peliharaan ini. Ini apa saja sih manfaatnya memelihara hewan peliharaan? Kalau saya sendiri juga sama ya, baru pertama kali pelihara itu sejak pandemi. Benar-benar membantu kita sih untuk menghilangkan sedikit kebosanan di rumah terus ya, Jenuh sejak ya, pandemi ini. keseharian di rumah saja begitu ya. Iya. Dan anak-anak juga, anak-anak kan sekarang selama pandemi kan online juga kan, jadi mereka nggak bisa main sama teman-temannya, bosan di rumah terus. Dan ya salah satunya kita mencoba dengan memelihara kucing itu gitu awalnya. Ini jadi Mbak Yani ini memelihara kucing ini justru memang setelah pandemi ya? Iya, betul sekali. Ini ada studi nih Mbak yang dirilis Letter One begitu yang menyatakan bahwa kesehatan orang yang memelihara hewan peliharaan seperti kucing atau anjing ini memang lebih sehat daripada yang tidak memiliki. Betul tidak sih Mbak? Iya, sejauh ini sih bisa kami buktikan sekitar setahun ini alhamdulillah ya seperti itu. Mungkin karena kesehatan juga dipengaruhi oleh psikis kita juga kan. Jadi kita setiap harinya bisa main sama hewan peliharaan, melihat kelucuan mereka, itu juga bisa menghibur kita, bisa meningkatkan imun kita gitu. Kalau Mbak sendiri gitu. merasakan ada perbedaannya dari sebelum memelihara hewan peliharaan dengan setelah memelihara hewan peliharaan di tengah pandemi saat ini? Iya banget. Jadi kan awalnya itu sebenarnya saya cuma
coba-coba aja kan. Dari awal itu saya pengennya ya udahlah kita coba ambil satu untuk dipelihara di dalam rumah aja gitu. Dan ternyata belakangan setelah satu ekor ini membuat kita tuh jadi kayak ketagihan gitu, pengen nambah lagi. Terus ketemu kucing di jalanan jadi cepet kasihan kayak gitu. Dan salah satu pencetus Harukat Cafe ini dibuka pun karena dari awalnya mencoba pelihara satu ekor dan akhirnya jadi seperti sekarang lah. Jadi ada kafe, ada cat shop, ada kegiatan-kegiatan. Sudah ada Seperti berapa ekor yang dipelihara Mbak kucingnya? sampai saat ini sih sekitar 29 ekor. Wow, 29 ya. Ini Ah. banyak sekali. Susah tidak sih memeliharanya? Awalnya sih susah pasti, tapi kesini karena mungkin kita memeliharanya dengan perasaan happy ya, jadi kita nggak berasa berat dan tapi yang jelas sih kita butuh orang yang membantu lah ya, karena itu kan banyak itunya untuk kebersihannya dan lain-lain harus tetap dijaga. Nah, ini apa Kayak saja gitu. yang diperlukan nih? Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa Nusantara TV yang saat ini di rumah juga mulai merasa jenuh begitu ya. Apa Ya. yang harus dipersiapkan? Kemudian juga bagaimana caranya memelihara hewan peliharaan di rumah? Nah, yang jelas sih menurut saya ya, kebanyakan kan sekarang orang pelihara itu karena lucunya aja, kucingnya yang lucu aja. Tapi kalau menurut saya, awalnya kan orang berpikir kucing tuh mahal, jadi kita nggak mau pelihara deh karena mahal biayanya dan lain-lain. Nah, nggak seperti itu juga, bisa aja kita mau cobanya dengan mengambil kucing jalanan. Kucing jalanan kalau dipelihara dengan baik pasti akan cantik, cakep. Salah satunya ya mungkin dengan perawatannya itu dari makanannya, terus dari kebersihannya itu seperti untuk toiletnya pun kita harus rajin membersihkan gitu. Terus vitaminnya, untuk perawatan bulunya dan lain-lain, emang itu harus kita lebih concern sih gitu. Ini apakah betul begitu ya kalau memelihara kucing itu katanya akan bisa menyebabkan virus toksoplasma masuk ke tubuh kita, benar tidak tuh Mbak? Nah, saya juga sejak awal saya memelihara kucing ini pasti ada ketakutan seperti itu. Karena itu kan sudah mitos yang menyebar di masyarakat lah ya, di masyarakat awam. Nah, tapi sebenarnya kenyataannya sih virus toksoplasma itu setelah saya konsul dengan beberapa dokter, virus toksoplasma itu nggak muncul hanya dari kucing, tapi ada juga dari makanan mentah atau makanan yang kurang higienis seperti itu. Nah, kalau dari kucing sendiri, selama kita menjaga kebersihannya, insya Allah sih virus toksoplasma ini nggak akan ada. Virus ini muncul karena kucing, kebanyakan sih dari kucing jalanan ya. Kucing jalanan yang makan tikus atau makan ikan mentah, nah itu yang menimbulkan virus tokso yang akan masuk ke tubuh kucing dan menular ke manusia lewat kotorannya seperti itu. Makanya dianjurkan sih setiap membersihkan toilet kucing itu kita setelah itu harus cuci tangan yang bersih. Seperti virus-virus yang lain aja sih Mbak. Contoh kayak sekarang virus corona juga gitu, harus rajin cuci tangan kayak gitu sih. Kalau tadi kan Mbak sarankan untuk mengambil kucing-kucing jalanan begitu ya, dipelihara supaya mungkin tidak membeli ataupun juga sekaligus juga sebagai bentuk perhatian kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Nah, tetapi kan kalau tadi dikatakan ini beresiko memiliki virus toksoplasma di dalam tubuh kucing itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah harus ke dokter dulu? Iya betul. Kalau saya sendiri, saya pernah beberapa kali mengadop istilahnya ya, mengadop kucing dari jalanan. Nah, cara kita itu yang pertama pasti kita nggak akan satukan dengan kucing-kucing kita yang sudah ada di dalam rumah atau di kandang kan ya. Pasti kita observasi dulu beberapa hari, kucingnya sehat tidak. Setelah itu ya baru kita periksakan ke dokter. Tapi untuk virus tokso pun sebenarnya sih memang agak susah dideteksi ya. Kalau untuk mendeteksinya itu harus dengan tes darah seperti itu.
Oke. Jadi Iya, sebaiknya memang harus, diperiksa dulu ke dokter iya untuk betul. memastikan kesehatannya supaya kesehatan kita juga bisa terjaga. Nah Iya, ini, yang menarik lagi adalah kalau Mbak Yani ini dari hobi ternyata bisa menghasilkan cuan begitu ya. Nanti kita iya. akan bicarakan lagi di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda dulu Mbak Yani. Pemirsa tetaplah bersama kami karena Nusantara Siang masih akan kembali dengan informasi dan juga dialog Nusantara Siang usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Kita masih di segmen Dialog Nusantara Siang bersama Mbak Yani, pemerhati hewan dan juga pemilik kafe ini. Mbak Yani tadi Iya, dikatakan bahwa sebenarnya untuk memelihara hewan atau hewan peliharaan khususnya kucing ini sebenarnya tidak sulit, tetapi yang paling penting adalah menjaga kebersihannya begitu ya, supaya sehat betul. kucingnya, sehat yang memelihara juga Iya, begitu kan ya. Nah ini Mbak Yani juga kan punya kafe ya, kafe kucing yang khusus kucing. Di iya. poin mana nih Mbak Yani punya ide sampai akhirnya membuat kafe ini? Oke. Jadi sebenarnya dari awal kami pelihara kucing itu memang nggak pernah sedikit pun kepikiran ya akan jadi usaha seperti ini. Bahkan dari awal pun memang saya awalnya nggak pernah suka kucing sebelum ini Oh dan justru setelah. sebenarnya tidak terlalu suka ya Iya sama kucing benar, benar, awalnya? nggak begitu suka dan karena anak saya, pengen jadi, saya cobalah dengan satu ekor ini Hmm. kan. Nah setelah satu ekor ini, saya berpikir kucing, ya namanya pelajaran ya, di awal itu saya berpikir untuk pelihara kucing itu nggak ribet lah, yang penting kita jaga, makannya udah selesai, seperti itu. Ternyata banyak penyakit-penyakit yang, di kucing ini termasuk, virus ini hanya untuk kucingnya aja, nggak akan menular ke manusia. Namanya virus, salah satunya itu virus Panleukopenia. Nah, kucing saya Hmm. pertama yang namanya Haru, kemarin harus pergi untuk selamanya karena virus Panleukopenia. Dan karena kesedihan saya ini, ceritanya kayak first love lah ya, first Hmm. love yang pergi karena virus dan saya sedih banget. Jadinya saya berpikir, Susah move gimana ya. on-nya ya Mbak ya? Banget. Dan saya berpikir gimana sih caranya saya, bisa punya banyak teman dari sesama cat lover gitu. Hmm. Biar kita bisa sharing-sharing nih kalau ada info apa, info tentang gimana menangani penyakit ini dan ini gitu. Itu salah satunya. Terus, saya berpikir gimana caranya supaya nama kucing saya ini, kucing kesayangan saya ini nggak terlupakan gitu loh. Jadi saya bukalah kafe, Haru Cat Cafe begitu. Awalnya sih Hmm. seperti itu. Jadi ini merupakan suatu wujud kenangan begitu ya supaya si Iya Haru betul. ini teringat terus sepanjang Iya, hidup begitu ya. Nah iya ini betul. kemudian kalau untuk kafenya sendiri ini bisa menghasilkan berapa omsetnya kalau boleh tahu? Kalau untuk omset kebetulan kita memang baru sekitar, 4 bulan lah ya dibuka Hmm. ya. Tapi alhamdulillah sih untuk omsetnya itu, karena kita baru awal buka mungkin sebulan itu sekitar 20 lah ya dapat. Wow, Ya, lumayan ya Mbak. Jadi benar-benar dari yang tadinya hanya ingin apa namanya menjadikan kenangan si Haru ini malah jadi dapat cuan iya, ya? iya betul. Ya namanya rezeki, aku percaya kalau kucing itu betul membawa rezeki gitu. Ini hanya 4 bulan.
Nah ini Iya, 4 bulan. mungkin tips-tipsnya atau triknya apa sih bisa benar-benar menghasilkan keuntungan yang cukup besar begitu? Ya, jadi, kebetulan saya yang membuat, ide kafe ini, tapi, alhamdulillah sih ada suami saya juga yang selalu men-support kan. Jadi suami saya itu pintar melihat peluang gitu, Mbak. Hmm. Kalau contoh kayak sekarang awalnya kan kafe aja, terus kita setiap ada orang yang datang ke kafe bertanya nih, "Di sini ada jualan makanan kucing nggak? Di sini ada jualan ini, vitamin dan lain-lain." Suami saya jadi berpikir, kenapa kita nggak buka dengan cat shop juga, kita nggak jualan itu juga gitu untuk men-support, usaha kita. Dan akhirnya kita coba dengan usaha itu juga, cat shop, untuk jualan kebutuhan-kebutuhan kucing dan alhamdulillah, eee, berjalan seperti itu. Jadi orang datang ke sini sekalian, ngafe, sekalian lihat kucingnya, sekalian nanya, "Ini makanannya apa? Kok cantik bulunya?" Gitu. Saya tawarin lah ya yang kita jual gitu. Seperti itu Jadi sih. iya, jadi selain memfasilitasi para hobis kucing, Iya juga betul. ini bisa mendapatkan juga malah jadi berkembang begitu ya, malah jadi Iya jualan juga makanan kucing, jadinya malah iya tambah banyak ya keuntungannya, iya Mbak. Oke, ini benar-benar merupakan inspirasi nih mungkin bagi para, apa namanya, pemelihara hewan peliharaan bisa juga nih mengikuti jejak dari Mbak Yani ini nih. iya Nah, iya betul. iya, nah kemudian kalau, untuk memelihara kesehatan dari binatang peliharaannya ini, tips-tipsnya apa sih, Mbak? Misalnya harus berapa kali, cek-cek ke dokter gitu? Kalau saya sih, mungkin karena saya sudah agak lama ya memperhatikan, jadi kucing itu kelihatan kalau dia lagi kurang sehat. Memang dia kelihatan dari makannya yang berkurang, biasanya mungkin dia sehari itu setiap lihat makanan kita taruh di tempat makannya langsung cepat mendekat, tapi, kalau dia lagi kurang sehat dia nggak akan Nggak mendekat. selera gitu ya, nggak selera Ya makan, seperti seperti kita iya ya kalau betul. kurang sehat juga kurang selera Iya banget, makan. jadi kita Mmm. emang saya lebih cepat menyadari dan, kebetulan saya punya dokter hewan yang apa sih yang tiap hari datang, Mmm. seminggu tuh sekitar 2 3 kali lah datang. Ada yang untuk suntik vitamin, ada juga, kadang-kadang kalau ada yang, makannya, kurang bagus dan agak diare, disuntik obat, seperti itu, dokter ada sih yang selalu datang ke sini gitu, Oke, baik. Ini dokter langganan. menginspirasi sekali nih Mbak Yani nih. Ini benar-benar mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi para pemirsa Nusantara TV yang saat ini mungkin jenuh di rumah, selain juga bisa menghibur dengan hewan peliharaannya, dengan memelihara hewan begitu ya, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan cuan nih dari Iya, mungkin ada bisnis baru lagi yang bisa diciptakan. Terima kasih banyak Mbak Yani. terima kasih, sama-sama Mbak Tasya. Pemirsa Nusantara Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pro kontra penggunaan anjing robotik oleh kepolisian akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami, Nusantara Siang segera kembali.